Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma fasalli wa sallim ala sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Alhamdulillah, sekarang kita berada di bulan Rabiul Awal. Rabiul Awal adalah bulan musim semi pertama. Karena dia disebut bulan musim semi, maka biasanya kalau di bulan Maulid banyaklah pohon-pohon yang sudah berbuah, durian, cempedak, salak, manggis, apalagi itu, kecapi, rambutan, langsat, bujur kada? Itu disebut Rabiul Awal, bulan musim semi. Biasanya pasti berkembang, berbuah itu. Seakan-akan buah-buahan itu, pohon buah-buahan itu, mereka ikut bergembira dengan datangnya bulan Rabiul Awal ini, bulan kelahiran Nabi kita Muhammad SAW. Bunga-bunga pada tumbuh dan semuanya itu seperti itu. Seakan-akan mereka juga menyambut kebahagiaan, kegembiraan di bulan Maulid ini. Akhirnya orang kita, khususnya orang Banjar, menyebut bulan Rabiul Awal ini dengan bulan Maulud. Sebenarnya kan bulan Maulud, Maulud yang dilahirkan, Maulid yang terlahir. Cuman orang kampung kayaknya sama aja, orang Jawa kayaknya sama aja itu ya, betul kah? Bulan Maulud katanya. Kenapa bulan Maulud? Karena bulan yang banyak makan. Habis ini ada maulidan lagi mungkin, makan lagi. Ya betul kah? Banyak makan. Mungkin kita kalau di kota ya biasa-biasa saja, tapi kalau di kampung bulan Maulid ini subhanallah ramai melihat. Terutama pada tanggal 12 Rabiul Awal itu. Kalau di Madura, ada orang Madura sini? Kalau di Madura itu kalau bulan Maulid, terutama pas 12 Rabiul Awal, itu kayak lebih meriah daripada hari raya. Karena mereka ibarat kata mewajibkan untuk hadir di dalam acara Maulid besar di Madura, di tempatnya masing-masing. La ilaha illallah. Di Banjar begitu juga, terutama dia di kampung ya, maksudnya daerah kampung Amuntai, Barabai dan seterusnya, di daerah hulu sungai. Itu ada namanya apanya? Besyekh apa namanya itu? Jadi kalau sudah pas harinya itu ramai undangan semuanya. Kemudian masing-masing setiap rumah itu membuka makanan begitu berkah sekali. Dan anehnya tidak ada orang yang memperingati Maulid itu gara-gara memperingati Maulid lalu dia jerak, lalu tahun depan gak mau lagi bikin Maulid. Itu kayaknya gak pernah orang merasa jerak. Yang ada tiap tahun akan bertambah dan rezekinya akan berkah, dan ketika tahun depan mengadakan Maulid lagi itu lebih meriah. Kenapa kok begitu? Ya karena tadi Allah memerintahkan demikian. Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu. Dengan katakanlah wahai Nabi Muhammad, dengan fadlullah, karunia Allah. Fadlullah itu Al-Imam Sayyuti menafsirkan adalah ilmunya Allah. Jadi karunia yang terbesar itu menurut Imam Sayyuti adalah ilmunya Allah. Dan ilmunya Allah berikan
tidak lain dan tidak bukan tumpukannya itu di satu tempat, di satu orang, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Ana madinatul ilm wa aliyun babuha. Faman arada al-madinah falyatiha bibabiha. Falyatiha bibabiha. Aku, kata Nabi, adalah kotanya ilmu. Kotanya ilmu. Pusatnya ilmu di Nabi. Dan Sayyidina Ali adalah pintunya. Siapa yang hendak masuk ke kota, maka lewat pintu gerbang. Kalau ada orang masuk kota bukan lewat pintu, berarti maling. Ada pintunya di situ. Subhanallah. Wa bi rahmatihi, dan dengan rahmatnya Allah. Beliau mengatakan tafsirnya rahmatnya Allah itu apa? Nabi kita juga. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak mengutus Nabi Muhammad itu kecuali menjadi rahmat untuk sekalian alam. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, Nabi bersabda, "Ana rahmatun muhdah." Aku adalah rahmat dari Allah, hadiah yang terindah buat kita ini. Jadi rahmat dan hadiah dari Allah buat kita. La ilaha illallah. Nah, kalau seandainya tergabung fadlullah, ilmunya Allah, rahmatnya Allah, Nabi kita, ilmunya Allah, ya Nabi kita juga, rahmatnya Allah, ya Nabi kita juga. Lalu apa yang diperintahkan oleh Allah? Fabidzalika falyafrahu, hendaklah mereka bergembira. Kalau orang bergembira, itu caranya bermacam-macam. Caranya bermacam-macam. Pada umumnya orang bergembira adalah dengan cara tertawa. Orang gembira biasanya tertawa. Tapi apakah mesti orang gembira itu tertawa? Tidak. Berapa banyak orang tertawa tidak gembira? Ada orang tertawa tapi tidak gembira. Contohnya siapa? Orang gila. Ya, dia tertawa tapi dia gembira. Enggak, dia sakit jiwa. Nah begitu juga, tidak mesti orang bersedih itu menangis. Berapa banyak orang yang gembira menangis. Ada seseorang lulus sekolah, saking senangnya nangis dia. Ada orang bertahun-tahun daftar haji, nggak berangkat. Kemarin ada saya sudah lama daftar haji, mungkin ada 4 atau 5 tahun yang lalu. Lalu saya iseng-iseng tanya di Balikpapan, di Kemenak. Kata saya tahun berapa bisa berangkat? 2075. Jadi kurang lebih 57 tahun atau berapa lagi itu ya. Kata saya mati. Bukan mati lagi, jadi tanah sudah di dalam tanah itu. Belum juga berangkat. 2075. Bayangkan kalau ada orang yang daftar sekarang. Luar biasa. Tapi tidak tahu rezeki, tiba-tiba 3-4 tahun berangkat. Subhanallah, sedih, bukan sedih, gembira. Saking gembiranya tidak lagi bisa berkata-kata, lalu keluarlah air mata. Sedih, bukan sedih, tapi gembira. Artinya tidak semuanya orang yang nangis itu bersedih. Berapa banyak orang gembira menangis. Yang anehnya ada orang gembira loncat-loncat, joget-joget, cungkir balik, lari-lari, plesetan. Ada nggak orang gembira seperti itu? Ada. Siapa tuh? Pemain sepak bola. Ntar lagi kan piala FIFA nih. Gol. Bukan hanya dia, tapi penontonnya juga, ofisialnya juga. Apalagi? Kemudian pelatihnya juga. Bahkan orang yang nonton di TV pun saking senangnya, wah luar biasa, bergembira semuanya. Aneh enggak? Aneh. Itulah cara orang untuk melampiaskan kegembiraannya
dengan bermacam-macam. Nah begitu juga orang bergembira dengan kelahiran Nabi bermacam-macam. Abu Lahab memerdekakan budaknya Thuwaibah. Gara-gara itu maka Abu Lahab setiap hari Senin tidak disiksa, karena bergembira sekali seumur hidup dengan kelahiran Nabi. Dengan caranya adalah memerdekakan Thuwaibah. Nabi kita bergembira dengan cara puasa Senin dan Kamis. Ditanya, kenapa engkau puasa hari Senin dan Kamis? Kata para sahabat. Rasul menjawab, hari Kamis adalah hari yang diangkatnya amal, hari Senin adalah hari kelahiranku. Itu cara Nabi. Bukan setahun sekali, tapi seminggu sekali Nabi bergembira. Caranya dengan puasa. Ya, caranya dengan puasa. Sahabat begitu juga, macam-macam mereka. Nah, kita bergembira saat ini caranya bermacam-macam. Kenapa kita peringatan Maulid? Karena kita ini sudah jauh jaraknya antara kita dengan Nabi itu jauh. Kenapa zaman sahabat tidak ada Maulid? Lah mereka itu hidup dengan Nabi. Ingatan mereka itu bukan ingatan lagi, melihat dengan Nabi. Jadi semuanya bergembira dengan Nabi. Bukan sebulan sekali, bukan setahun sekali, setiap hari dengan Nabi. Jadi apa yang mau digembirakan? Kalau setahun sekali, setiap hari dengan Nabi. Kegembiraan mereka puncaknya adalah apabila bersama dengan Nabi, memandang Nabi, itu kegembiraan mereka. Mereka pelajari dari Nabi langsung. Mereka bisa melihat wajahnya Nabi, bagaimana bentuk wajahnya Nabi, alis, hidung, mulut, gigi, rambut, dada, semuanya mereka pelajari langsung dengan melihat langsung. Kita jauh 14 abad lebih. Kalau tidak ada peringatan Maulid, tidak dibacakan sejarah Nabi, tidak ada Syama'ilul Rasul, Syama'ilul Muhammadiyah, bentuk fisik karakter Nabi tidak dibacakan, lupa ingatan kita. Bukan lupa lagi, memang nggak tahu. Sehingga ketika peringatan Maulid biasanya dibacakan manaqib Nabi, dibacakan sejarah Nabi, dibacakan bentuk sifat dan semuanya. Dan itu nggak cukup cuma sejam 2 jam, pindah sana lagi, penceramah sana lagi, datang penceramah. Kita banyak mendapatkan ilmu tentang sejarah Nabi tadi. Akhirnya kita lebih cinta dan bertambah cinta kepada Nabi. Dan itu modal utama untuk bisa masuk surga adalah cinta kepada Nabi. Kita boleh meluapkan kegembiraan itu dengan cara apapun di dalam acara Maulid, selama itu tidak bertentangan dengan syariat. Ada orang memperingati Maulid dengan cara khitan massal, boleh. Memperingati Maulid dengan cara donor darah, ada. Memperingati Maulid membagi-bagikan sumbangan, boleh. Memperingati Maulid lomba cerdas semar, fashion, macam-macam. Bahkan ada yang memperingati Maulid dengan acara nikah massal, boleh. Bentuknya boleh berbeda, tapi tujuannya satu. Apa kata Allah? Fabidzalika falyafrahu, bergembira. Orang memperingati Maulid di majelis, ada yang bergantung-gantung. Secara pribadi ya, kalau saya sih tidak juga melarang, tidak juga menyuruh menggantung-gantung. Itu caranya. Nanti ribut ketika asrakal. Iya, memang seperti itu. Seakan-akan mereka mengambil berkah dengan datangnya Nabi lewat makanan yang digantung, minuman dan sebagainya. Para sahabat itu lebih dahsyat daripada kita kalau bergembira. Ketika Nabi mau berludah, para sahabat berkata, ya Rasul, engkau kepingin berludah? Iya, kata Nabi. Jangan dibuang ludahmu ya Rasulullah, taruh di sini saja. Sudah ada yang siap untuk menanai. Tiap orang Banjar menanai apa? Menanai, menampung. Pian diludah di sini aja, di tangan ulun. Sudah diludahin sama Nabi, langsung usap. Harum ludahnya Nabi. Lain ludah kita bau jigong. Dan disebutkan dalam riwayat, gara-gara ludah, para sahabat beributan gara-gara itu.
Ibarat kata hampir berkelahian gara-gara ludah. Bukan mau berkelahi, artinya rusuh gara-gara ludah. Maka ada sebagian guru melihat kejadian yang menggantung-gantung itu ketika berabutan itu. Beliau mengatakan ini mah belum apa-apa dengan rusuhnya para sahabat gara-gara berebutan ludah saja. Tapi ada sebagian guru melarang, kada baik jarsidin. Kenapa? Kada beradab. Tidak menyalahkan juga. Sahabat berjoget di depan Nabi ketika Nabi memuji sahabat tadi. Sahabat ini berjoget di depan Nabi. Nabi berdiam saja melihat ekspresi kegembiraan sahabat tadi. Berjoget dia sampai akhirnya dia berhenti sendiri. Nabi cuma tersenyum. Kurang adab berjoget di depan Nabi? Enggak, karena gembira dia. Karena gembira. Ahlu Madinah berjoget di depan Nabi pakai tongkat. Siti Aisyah melihat dari rumah bersama Nabi. Siti Aisyah bersandar, dia punya pipi di bahunya Nabi. Kata Rasulullah, "Sudahkah Aisyah?" "Belum ya Rasul. Aku kepingin ngelihat lagi orang joget-joget lagi menarik bahasa kitanya." Sampai akhirnya Siti Aisyah, "Sudah ya Rasul, aku mau masuk." Kata Rasul, "Masuklah engkau." Mereka berjoget menari di depan Nabi, tidak ada masalah. Oleh karenanya adalah yang biasa kita melihat orang marawis, yang dibaca syair Nabi, yang dibaca muji Nabi, terkadang berdoa tapi sambil berjoget, biasa saja. Jadi ada orang yang berebutan itu tidak setuju, guru nggak setuju, sebagian guru nggak setuju, seakan-akan kurang adab katanya. Tapi sebagian guru biasa aja. Itu ekspresi kegembiraan. Mereka meluapkan cinta Nabi tadi dengan begitu. Makanan digantung itu kayak seperti berkah begitu. Padahal yang digantung kan cuma ciki apa begitu kan ya. Di situ berkahnya. Kalau di Jawa apa? Gundukan atau apa di daerah mana tuh? Gulungan. Nah itu. Saya insya Allah nanti tanggal 12 Rabiul Awal, tanggal 12 Rabiul Awal 8 Oktober ya. Saya mengadakan peringatan Maulid di pesantren, undangan umum itu, mudah-mudahan ada yang bisa datang ke sana. Tapi nggak ada harapan bisa datang nih. Jauh katanya. Padahal saya berapa kali sebulan datang ke sini. Di sana saya tidak gantung-gantung, tapi saya bagi doorfest. Yang dibagi itu ya telur, ya snack-snack. Tapi ketika doorfestnya baru siapa yang dapat hadiah. Dari yang kecil, ya dari yang macam-macam, ada gantungan pakaian, ada panci, ada rinjing, ada cincin, ada sarung, ada baju, ada dispenser, kipas angin, ada juga macam-macam. Pokoknya ada sepeda motor begitu ya. Ada itu. Saya ngadakan doorfest supaya apa? Saya ngambil jalan tengah. Kalau saya bergantung nanti ada guru yang tidak suka. Ya sudahlah, kita doorfest saja. Dan itu selesai acara. Kenapa kita bersedekah? Bergembira. Gembira. Kayak kita ulang tahun tuh, kan ulang tahun kita bagi-bagi kan ya. Seperti itu. Itu ekspresi kegembiraan. Kepada Nabi kita Muhammad SAW bersyukur dengan seperti itu. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya terus terang kalau diundang sama jamaah orang Madura itu kalau pakai motor pulangnya susah. Kenapa susah? Karena ember-ember beskom-beskomnya dibawa semua. Dari buah yang kecil ibarat kata kelengkeng sampai buah yang besar kelapa, durian, ada juga pisang raja itu gede-gede. Jadi terkadang saya bilang kalau saya datang diundang Madura jangan pakai motor, kata saya, ini pakai mobil maunya. Kalau bisa mobil pickup. Beneran, saya terkadang pakai mobil pickup. Saya pernah undangan pakai mobil pickup. Wah itu ember itu penuh di belakang loh. Bawa ke pesantren habis dimakan santri semua. Subhanallah. Itu ekspresi kegembiraan. Bermacam-macam kita caranya. Di Jawa ada saya lihat orang kaya mengadakan peringatan maulid di rumahnya.
Yang datang, setiap orang yang datang dikasih ember serta isi-isinya. Ada bahan sembako, ada bahan makanan. Yang uniknya benderanya ada uangnya. Uangnya bukan 2.000, 100 ribuan. 100 ribuan. Apalagi yang datang semangat banget itu. Walaupun dia nggak pernah sholat, nggak apa-apa, ada duitnya, datang dia di peringatan Maulid, paling depan lagi. Nggak apa-apa. Itu rasa syukur kita kepada Allah karena Nabi kita Muhammad SAW adalah hadiah terbesar dari Allah buat kita. Nah sekarang permasalahannya, kita banyak memperingati Maulid ini cuman seremonial saja, rame-rame itu, bahkan terkadang mengundang penceramah dari luar. Sekali ceramah kadang paling banter 1 jam lah, ngasih uang bisa sampai 10 juta, belum akomodasi hotel dan sebagainya. 50. Sekali ustadz dari Amburawang datang, kasihan. Nah ya, cuma goyang saja. Dan itu ternyata terkadang kita seperti itu. Bukan tidak menghargai, kurang menghargai dengan guru-guru yang ada di sekitar kita. Saya terkadang ada memberikan masukan kepada orang-orang yang kepingin mengadakan peringatan Maulid. Saya berapa harganya? Ada yang 50, 30 dan sebagainya, belum hotel, belum pesawatnya dan sebagainya. Luar biasa kata saya. Kata saya, yang datang siapa? Yang datang jamaah-jamaah itu juga. Coba kata saya, kalau duit 50 juta itu digunakan, dosa 50 juta, kita sedikit saja, 10 juta saja. 10 juta itu undang 1 ustadz, undang 10 ustadz, 10 habib yang ada di Balikpapan, 10 ustadz yang ada di Balikpapan, dan mereka akan datang membawa pasukannya masing-masing. Habib si fulan ada jamaahnya, Bib kita undang antum Bib, ada duit ongkos 1 juta. Antum dosa ceramah, duduk aja, ini ongkosnya 1 juta, bawa jamaah. Siap, sok datang. Datang lagi kiai ini Pak Kiai ini ada peringatan Maulid. Ini alhamdulillah ada dana 1 juta, antum boleh hadir enggak? Hadir saja, dosa ceramah, hadir saja, syukur-syukur kalau bisa ceramah. Antum bawa jamaah, siap. Kalau ada 10 kiai, 10 ustadz, masing-masing umpama minimal 50 orang, 50 kali 10 sudah berapa itu? 500 juta. 500 jamaah sudah. Penuh nih masjid. Bagikan celengan lagi, selesai, kembali modal sudah. Saya terkadang ngasih masukan begitu. Kenapa demikian? Karena yang hadir ini majelis di Malu itu, ya jamaahnya, yang jamaahnya si kiai itu, jamaahnya si habib itu juga. Yang terkadang kita miris melihatnya, ketika mengundang penceramah dari luar, itu terkadang mohon maaf, ilmunya biasa-biasa saja. Artinya sama dengan isi ceramah dengan isi para ustadz yang ada di Balikpapan, para habaib di Balikpapan, kurang lebih sama aja. Dan terkadang cuma menang lucu. Apa isi ceramah tadi? Lucu. Jadi ketika pulang tadi, tidak ada apa yang ambil saya, lucu aja, lucu. Kasihan akhirnya. Dan ini yang kurang bermakna di dalam peringatan Maulid. Coba lihat, kita dengar para habaib yang ada di Balikpapan, di kiai-kiai di Balikpapan. Mereka mengadakan peringatan Maulid. Ada memang lucu, tapi di situ dibacakan rambut Nabi, diceritakan gigi Nabi, diceritakan sifat Nabi di situ. Tiap hari mereka mengajar. Tapi terkadang kita ini, mohon maaf, kurang menghargai di situ. Tapi tidak salah kalau kita mengundang penceramah dari luar. Cuman ya toh kita pahami, ustadz-ustadz, guru-guru kita yang mereka berkorban. Berapa kali mereka dalam sebulan datang ke tempat kita. Berapa mereka punya kecapeannya, hujan-hujan pakai sepeda motor tetap datang mengajarkan kebaikan kepada kita. Ini yang terkadang kita kurang memahaminya. Ya kalau memang yang datang itu ulama besar, itu lain masalah. Si fulan ulama besar, Habib fulan,
Mereka datang ke Balikpapan itu berkah buat kita, sangat berkah sekali. Ketika mereka datang kita minta sanad ijazah, ya Habib, bagaimana ijazah, bagaimana sanad? Ya Habib, berikan kami ilmu sanad. Bukan hanya mendengar ceramah, bukan hanya cuma lelucon saja, tapi ini ulama. Bukan penceramah yang lucu-lucu, ketawa-ketiwi. Enggak, ini ulama. Kita ambil manfaat dari situ, ya Habib. Tolong kami berikan ijazah yang sampai kepada Rasulullah SAW. Terkadang ada tasbih, ada ijazah begini saat masing-masing sama Habib. Terkadang ngambil ijazah bersiwak, ngambil ijazah pakai bolang itu. Wah, itu bermanfaat itu. Itu jangan kasih 10 juta, kasih aja yang lebih daripada itu. Kenapa? Karena ilmunya. Apalagi mereka punya sanad tinggi. Punya sanad tinggi. Maka ambil itu. Dan itu saya sangat mendukung sekali, daripada kita mengundang penceramah puluhan juta, kemudian datang ke situ cuman ketawa ketiwi dan sebagainya. Nah, ini kurang bermanfaat. Bukan saya melarang, bukan kita melarang, cuman berpikirlah kita supaya kita ini ada perubahan seperti itu. Nah, ini yang kita katakan tadi. Kebanyakan kita acara peringatan Maulid cuman seremonial. Ketawa ketiwi, makan-makan, kemudian dengar ceramah yang lucu, kalau nggak lucu nggak enak, kemudian besok subuhnya kosong lagi masjidnya. Ini masih mendingan sih daripada orang yang melarang-larang maulid, yang membid'ah-bid'ahkan maulid, masuk neraka maulidan. Ya masih mendingan itu daripada yang kacau melarang-larang tadi. Tapi toh kita berpikir bagaimana supaya lebih meriah itu bukan hanya makan, minum, dan ketawa ketiwi, tapi ada yang dibawa pulang dari setelah peringatan maulid tadi. Itu yang terpenting. Dan itu cinta Nabi sebenarnya seperti itu. Kalau memang cinta Nabi bukan hanya di mulut, tapi buktikan dengan tingkah laku. Tidak lagi kita berkata-kata yang kotor, jorok, porno dan sebagainya, mencaci, memaki. Tidak lagi kita berbuat yang tidak baik yang bisa menjadikan Nabi itu sedih. Jangan. Saya terus terang lebih respect dengan para habaib, dengan para kiai yang mereka kalau berceramah itu bisa sampai orang menangis tersyahdu. Apalagi mendengar cerita Nabi, mereka meneteskan air mata bukan karena benci, tapi karena kerinduan dengan Nabi. Habib ini, kiai ini menghubungkan kita dengan Nabi secara ruhaniyah. Seakan-akan ketika para penceramah ini, para habaib ini, para kiai ini berceramah, seakan-akan para jamaah ini melihat di depan mereka itu ada Nabi. Itu luar biasa itu. Begitulah mencari penceramah, bukan tertawa, tertiwi dan sebagainya. Itu perlu kita pikirkan. Cuman ya tadilah orang kita ketuknya yang lucu-lucu aja. Sampai saya pernah begitu, Pak, kalau sampai mencari penceramah yang lucu sekali aja undang pelawak, aman kata saya. Undang pelawak aman sudah. Ala kulli hal. Nah, jadi itu. Kita memperingati Maulid memang anjuran dari Allah. Fabidzalika falyafrahu, hendaklah bergembira. Kita tunjukkan kegembiraan itu dengan cara kita masing-masing, silakan. Tetapi dengan catatan jangan sampai bertentangan dengan syariat. Kalau ada orang memperingati Maulid lalu ada lomba joget, ya, peringatan Maulid, lomba joget atau lomba karaokean atau lomba fashion yang terbuka auratnya atau dangdutan sekalian. Apa ini? Ini sudah keluar dari jalur syariat. Undang peringatan Maulid dengan acara kuda lumping, loh ini gimana ini? Undang setan tuh kuda lumping. Satu. Yang kedua, kita memperingati Maulid bukan hanya seremonial, tetapi apa yang kita bawa dari selesai peringatin Maulid tadi. Nah, untuk menarik perhatian orang tadi bisa berubah menjadi baik dan lebih cinta kepada Nabi dan mengikuti sunnah Nabi, maka kita harus jeli siapa yang kita undang untuk mengajarkan sejarah Nabi kepada para jamaah yang hadir di situ. Apakah cuma lucu-lucu saja? Jangan. Lucu boleh, tapi bermakna lucunya. Tapi kalau cuma ketawa ketiwi, terkadang ustadznya mohon maaf bicaranya kotor, porno.
Aduh, jadi jamaah ini pulang kasihan, kata jamaah. Nah, jadi harus hati-hati seperti itu. Kemudian hargailah para ulama-ulama kita yang lebih dekat, karena mereka yang sebulan berapa kali mengajarkan kepada kita ilmu, mengajarkan kepada kita sunnah Nabi, mengajarkan kepada kita akhlak Nabi, agar kita mencontohi mereka tadi. Lebih dihargai mereka, bukan kita tidak menghargai ulama yang lain, tapi ulama yang mengajarkan kita lebih banyak itu yang kita mesti hargai, yang lebih banyak kita hargai. Dan terkadang begitu ya, ada seorang murid umpama belajar dengan guru ngajinya, guru ngaji A di atas, alif di atas A, alif bawah I, alif depan U, A, I, alifan Jawan Bahari itu lah, Baghdadiyah namanya. Lalu si anak ini besar, lalu dia sekolah di pesantren, lalu dia sekolah ke luar negeri. Ketika dia pulang dari luar negeri, subhanallah, jadi ustadz, tidak lama jadi kiai. Gelarnya sudah berubah ini. Pertama ustadz saja, lalu jadi kiai. Kan kalau sudah level kita kan hebat tuh. Tapi ketika ketemu dengan guru ngaji SD-nya, atau guru yang dulu ngajarin dia alif bata, ngajarin dia membaca ini, baca itu, dia biasa-biasa saja. Terbalik itu anak seperti itu, tidak ada berkahnya kalau ada murid seperti itu. Terkadang dengan congkaknya anak tadi, ada gurunya ikut belajar, tidak dihiraukan dengan gurunya tadi, tidak dihiraukan. Jangan begitu. Ini guru SD kita datangi dia, kita hormati dia. Kalau kita ada hadiah, kita berikan hadiah. Nah, itu yang terkadang ditentang sama guru-guru kita yang mengerti tentang adab. Nah, ketika ulama lain dia hormati, ketika gurunya sendiri dia tidak hormati. Padahal inti dari semua itu alifan tadi, guru yang ngajarin. Coba kalau seandainya guru yang itu tidak ngajarkan baca Al-Quran, tidak mungkin dia bisa baca kitab gundul dan sebagainya. Nah, itu yang bahasa kitanya kacang lupa dari kulitnya. Ala kulli hal, bulan Maulid adalah bulan yang agung. Kita muliakan bulan ini dengan mencurahkan kegembiraan itu. Boleh dengan cara apapun juga, asalkan tidak bertentangan dengan syariat. Dan kalau seandainya ada pertentangan di antara dua guru, yang satu guru umpama tidak apa-apa bergantung-gantungan, yang satu guru nggak boleh bergantung-gantungan, kurang adab, maka kita ngambil jalan tengah. Tetap kita berbagi hadiah, tapi mungkin dengan cara adab, berbagi dengan cara yang baik, atau dengan cara yang apalah yang lebih elegan begitu. Nah, karena kalau seandainya kita mengambil tetap berkeras bergantung, lalu guru ini berkeras tidak mau, akhirnya bentrok gara-gara masalah seperti itu. Ya, masing-masing mengeluarkan dalil, akhirnya bentrok. Nah, jadi kita beradab silakan, tapi dengan cara elegan. Bergembira silakan, tapi dengan cara elegan, supaya antara guru ini dengan guru tidak bertengkar begitu. Ada satu ungkapan dari Kiai Idrus Ramli, Singa Aswaja. Pernah dengar ya Idrus Ramli? Kiai Idrus Ramli berapa kali datang ke Balikpapan. Jadi waktu itu beliau berdebat dengan orang Salafi. Kata orang Salafi, Pak Kiai Idrus Ramli, kenapa kok Kiai itu selalu ngatain ke kita ini orang Salafi suka berdebat, suka ini. Antara Salafi dengan Salafi itu berkelahi juga katanya. Padahal di NU juga Kiai dengan Kiainya bertengkar juga. Idrus Ramli kan orang pintar nih. Kata Kiai Idrus Ramli, Salafi itu bertengkar dengan sesama Salafi itu gara-gara berbeda pendapat. Ini Salafi dengan Salafi bertengkar nih. Di Balikpapan ini berapa Salafi? Salafi A dengan Salafi B, C itu bertengkar tuh, nggak ada yang cocok. Salafi dengan Salafi bertengkar. Kenapa? Kata Kiai Idrus Ramli, mereka itu bertengkar gara-gara beda pendapat. Tapi kalau Kiai di NU, Kiai kita ini bertengkar bukan berbeda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Berbeda pendapatan itu. Kalau maulidan sama, nggak ada yang mengatakan biar semuanya sama, cuman bertengkarnya ini kayaknya berbeda pendapatan tadi.
Yang satu ramai, yang satu nggak ramai, langsung ada timbul iri. Yang satu dijemput pakai mobil Alphard, yang satu pakai mobil pickup. Ini kan beda sudah. Yang satu honornya besar, yang satu honornya tidak besar. Akhirnya gara-gara itu perang dingin lah kayak tadi. Saling sambat menyambati. Kenapa ya tadi? Bukan bertengkar gara-gara beda pendapat, tapi berbeda pendapatan. Ya ala kulli hal, mari kita bergembira dengan kelahiran Nabi, dan insyaallah dengan berkat Maulid ini, dengan berkat bulan Rabiul Awal, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan keberkahan kepada kita, kepada keluarga kita, kepada usaha kita, hidup kita dari dunia sampai ke negeri akhirat. Dan dengan berkat peringatan Maulid, dengan cinta kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah tumbuhkan cinta itu semakin kuat kepada Allah dan Rasulnya dengan mengikuti sunnah-sunnahnya, dan insyaallah kita mendapat syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di akhirat nanti, dan masuk surga, di surganya firdausnya Allah yang maha tinggi, bertetangga dengan Nabi, dan tentunya tanpa hisab. Amin, Allahumma amin ya rabbal alamin. Cukup sekian dulu. Insyaallah nanti saya tanggal 8 kami di Pondok Al Islamil Anwar mengadakan peringatan Maulid jam 8 pagi. Mudah-mudahan Bapak para jamaah bisa hadir ke sana. Kemudian insyaallah nanti tanggal 10 Oktober saya berangkat umrah plus Turki. Jadi kurang lebih ada 14 atau 15 hari perjalanan. Kembali mungkin tanggal 23 atau 24 ya. Insyaallah seperti itu. Kemudian doakan juga anak kami yang bernama Naila Kamila, itu alhamdulillah diterima sekolah di Hadramaut di Darul Faqih ya. Alhamdulillah. Jadi bulan Desember berangkat, tapi kami bawa juga anak kami langsung ke Jakarta untuk persiapan nanti karantina di daerah Gresik. Nah, jadi saya nanti yang pulang, mungkin istri nggak pulang, nunggu di Jakarta saja karena kami punya mertua orang Depok di Cimanggis ya, daerah sana. Daripada bolak-balik ke Balikpapan ongkos lagi, saya tunggu di sana, suruh tunggu di sana saja. Jadi minta doa, minta maaf, minta ampun kalau seandainya selama ini kita ada sedikit kesalahan dan sebagainya. Dan doakan juga kepada anak kami untuk berangkat ke sana. Dan insyaallah di pondok pesantren kami akan menjadi cabang Darul Faqih ya, Institut Idrusiyah yang ada di Hadramaut. Jadi nanti insyaallah ke depannya kalau ada santri-santri di Kalimantan Timur khususnya ingin berangkat ke Darul Faqih, itu nanti rencananya akan melewati dari pondok pesantren kami. Jadi yang memberikan rekomendasi itu pesantren kami insyaallah. Nah, itu juga nanti ke depannya setelah pulang umrah kami juga insyaallah akan membuka travel baru, ya punya Jakarta juga, tapi kita membuka di Ambarawa Darat ya, dengan harga yang bersaing, dengan fasilitas yang bersaing, dan siapa yang bisa mendapatkan jamaah dengan ujrah yang sangat besar. Saya baru mendengar ujrah segitu besarnya dari tempat lain. Nah insyaallah ya itu kedepannya nanti. Minta maaf, minta ampun, yang baik dari Allah, yang buruk dari pribadi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru kalam, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.